Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah. Baik, untuk materi kali ini Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya, di sini nanti kita akan bahas bagaimana cara meyakini Allah, bagaimana caranya, kemudian apa arti dari meyakini itu. Meyakini itu sama saja dengan iman dan seterusnya. Baik, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kefahaman oleh Allah dalam menerima materi-materi yang akan kami sampaikan. Nah, sebelum kita lanjutkan, sedikit untuk prolog dulu ataupun pendahuluan dari materi, bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan iman yang pertama. Karena ada 6 rukun iman dan salah satunya atau urutan paling atas itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada Allah ini sangatlah penting dan menjadi prioritas utama sebelum yang lainnya. Ya, karena apa? Karena kita harus yakin dulu bahwa semua yang berada di alam semesta ini, baik planet dan seterusnya, itu semua yang menciptakan Allah dan semua yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui di sini adalah sebenarnya pengertian dari iman itu apa? Gitu. Iman itu apa? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Pak, iman itu apa? Gitu. Nah, pengertian iman adalah membenarkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Ya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Atau cara mudahnya dalam memahami pengertian iman adalah percaya di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu ya. Itu simpelnya pengertian ataupun cara mudah memahami pengertian iman. Jadi iman itu adalah percaya di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, itu. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di ayat ini sudah jelas bahwa Allah itu adalah Esa, Tuhan kita adalah Esa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada selain itu. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pembahasan Allah Maha Esa, atau di dalam Asmaul Husnanya yang jumlahnya 99, salah satunya adalah Al-Ahad. Nah, kemudian apa arti Al-Ahad itu? Al-Ahad artinya Maha Esa, ya, Maha Esa. Sekali lagi, Al-Ahad artinya Maha Esa. Sebagaimana tercantum di dalam Quran surat Al-Ikhlas yang akan kita lihat. Nah, saya yakin anak-anak semua sudah hafal Quran surat Al-Ikhlas, ya. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Ikhlas, dimulai dari ta'awud dan basmalah. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah hafal semuanya ya? Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tadi bunyi dari Quran surat Al-Ikhlas. Saya yakin Bapak yakin anak-anak pasti sudah hafal. Karena apa? Karena sering diulang-ulang baik di TPA maupun imam ketika sholat. Nah, setelah kita mengetahui bunyi dari Quran surat Al-Ikhlas, kemudian kita harus tahu artinya apa. Nah, ya, jadi inilah arti dari Quran surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, kemudian ayat kedua, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, kita lihat di dalam Quran surat Al-Ikhlas, kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa Allah itu satu. Kemudian Allah itu adalah tempat segala kita meminta segala sesuatu. Ya, kita memohon, kita meminta, kita memohon pertolongan kepada Allah, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau kita memohon, kita meminta kepada selain dari Allah, maka itu termasuk perbuatan yang syirik atau menyekutukan Allah, dan itu menjadi salah satu dosa besar. Yang mana dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali ketika kita dengan taubatan nasuha atau dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak mempunyai anak dan Allah itu tidak mempunyai ayah dan ibu. Jadi Allah itu tunggal, Allah itu satu. Ya. Kemudian ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun makhluk yang mampu menyamai sifat Allah, zat Allah, dan seterusnya. Tidak ada. Ya. Nah, itu arti dari Quran surat Al-Ikhlas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan Maha Esa itu? Yang pertama adalah Esa dalam zatnya. Maksudnya apa? Esa dalam zatnya itu adalah bahwa di dalam memerintah alam semesta ini Allah itu tidak ada bantuan dari yang lain. Tidak memerlukan bantuan orang lain atau tidak memerlukan bantuan dari siapapun, tidak memerlukan bantuan makhluk lain pun. Allah itu memerintah alam semesta ini sendirian, ya, sendirian. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantunya. Itu namanya Esa dalam zatnya. Kemudian yang kedua, Esa dalam sifatnya. Sifatnya, ya. Jadi artinya tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi sifat Allah seperti yang disampaikan di awal tadi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian Esa dalam beribadah. Nah, yang dimaksud Esa dalam beribadah ini adalah artinya bahwa Esa dalam beribadah ini sebagai perwujudan kita dalam mengesakan Allah, baik dari zat, sifat, perbuatannya. Ya. Jadi kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah, sebagaimana di dalam doa iftitah itu, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sholatku, perbuatanku, dan juga matiku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh beribadah dengan niatkan untuk selain Allah, itu tidak boleh. Ya. Kita beribadah, sekali lagi kita beribadah diniatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Allah atau meneladani sifat Allah yang Maha Esa itu? Ini sedikit kami sampaikan. Yang pertama adalah kisahnya Bilal bin Rabah, ya, yang mana ketika itu Bilal bin Rabah sedang disiksa oleh majikannya. Bilal bin Rabah itu diajak ke tengah gurun pasir. Di tengah gurun pasir itu ada batu besar. Kemudian Bilal bin Rabah ini disuruh oleh majikannya
untuk tiduran di atas batu tersebut, dan kemudian Bilal bin Rabah ini diikat dengan batu tersebut, ya. Dengan tujuan apa? Agar Bilal bin Rabah ini murtad dari agama Islam, atau Bilal bin Rabah ini disuruh untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dikatakan Bilal ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat yang menyekutukan Allah, tapi Bilal mengatakan ahad, 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 yang artinya Allah itu satu, Allah itu esa, ya. Kemudian diambillah batu besar lagi, kemudian ditindihkan di atasnya Bilal bin Rabah. Dengan tujuan apa? Agar Bilal bin Rabah ini mau mengatakan kalimat selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bilal bin Rabah tetap mengucapkan ahad, 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 yang artinya bahwa Allah itu esa, Allah itu esa. Itu contoh kisah yang pertama bagaimana keteguhan Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat selain Allah Subhanahu wa taala atau kalimat-kalimat untuk menyekutukan Allah. Tapi Bilal bin Rabah tetap teguh pendiriannya untuk mengucapkan ahad, 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 Allah itu esa, Allah itu satu. Kemudian kisah yang kedua, kisah ini terjadi yang dialami oleh Siti Masitah atau Siti Masitoh, ya. Yang mana Siti Masitoh ini adalah seorang pelayan pada zaman kerajaan Fir'aun, gitu kan. Nah, kemudian putrinya Fir'aun ini mengetahui bahwa Siti Masitoh ini mempunyai Tuhan selain Fir'aun, ya, yang mengakui ada Tuhan selain Raja Fir'aun ini. Akhirnya apa? Setelah sang putrinya mengetahui Siti Masitoh ini mengetahui pelayannya ini mempunyai Tuhan yang lain, akhirnya putrinya Fir'aun ini mengadu kepada sang ayah. Kemudian dipanggillah Siti Masitoh itu untuk menghadap sang ayah, ya. Kemudian ketika menghadap sang ayah, Siti Masitoh ini disuruh oleh ayahnya atau disuruh oleh Raja Fir'aun ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menyekutukan Allah. Tetapi Siti Masitoh ini tetap tidak mau. Dia teguh pendiriannya bahwa Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga, dan seterusnya. Akhirnya apa? Siti Masitoh ini diikat di dalam tungku yang panas, diikat di atasnya, ya. Kemudian diberi pilihan, kamu ingin mengucapkan kalimat-kalimat yang menyekutukan Allah, ataupun kamu mau mengucapkan bahwa akulah Tuhanmu, atau kamu masuk ke dalam tungku yang panas. Pilihan yang diberikan oleh Raja Fir'aun kepada Siti Masitoh. Tetapi Siti Masitoh sekali lagi tetap teguh pendiriannya dan tetap mengakui bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, ya. Nah, itulah meneladani bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah sangat penting, ya. Kalimat la ilaha illallah itu sangat penting, bahwa inilah yang harus kita teladani, bahwa sekali lagi kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah itu satu, ya. Itu anak-anakku untuk materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kalian perhatikan, kalian cermati materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak berikan dan sudah Bapak jelaskan. Sekarang tugas kalian nanti adalah mengerjakan soal yang akan Bapak sampaikan melalui link yang akan Bapak sampaikan, yang akan Bapak cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Sekali lagi, tugasnya adalah mengerjakan soal-soal yang ada di link, yang mana link nanti akan Bapak cantumkan di dalam deskripsi video. Nanti silahkan tinggal klik linknya, kemudian mengerjakan. Demikian pembahasan pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya berpesan kepada anak-anakku semuanya, tetap semangat belajar walaupun di rumah, dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe dan komen di @matsuyama TV.